Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang baik kali ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Hairunisa yang akan membawakan suatu pidato mengenai menjadi pemuda pemimpin dunia. Pemuda masa kini ialah pemimpin di masa depan. Kalimat ini mengingatkan kita kepada pepatah yang mengatakan, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah ia pimpin. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang rajin beribadah, taat, berusaha, berdoa, pantang menyerah, dan selalu bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti itulah gambaran pemuda yang baik yang akan bisa memimpin generasi masa depan. Pemuda yang selalu ingin merubah dan memperbaiki dirinya, baik dari segi akhlaknya, ilmunya, kemampuannya, kerja kerasnya, serta segala hal yang telah dicontohkan oleh pahlawan kita, panutan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yaitu Ya Habibana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat realita zaman sekarang ini, kita masih sering sekali melihat banyak sekali pemuda-pemuda yang hidupnya hanya penuh dengan kesia-siaan. Hanya menghabiskan waktunya untuk menghamburkan harta uang orang tuanya, tanpa mereka memikirkan apa arti kerja keras dan usaha yang telah orang tua mereka keluarkan. Setiap detik waktunya, setiap menit, mereka lakukan hanya untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Rugilah mereka. Mereka tidak mengerti apa itu usaha dan doa, karena mereka tahu hanya tentang foya-foyaan, menghambur-hamburkan harta orang tuanya dalam kemaksiatan. Kita sudah masuk ke era milenium, di mana era milenium ini merupakan era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, pada suatu sisi, melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain, melahirkan penyakit adaptasi, yaitu penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat terlena-lena dengan minum-minuman keras, remaja-remaja dan pemuda kita terlena-lena pula dengan menuruti budaya tersebut. Akibatnya, manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, dan bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya membangun kepribadian yang positif, karena sangat pentinglah kepribadian positif, khususnya sebagai seorang muslim. Jika generasi muda mayoritas seperti ini, maka seperti apakah sosok pemimpin masa depan? Akankah pemuda yang hidupnya hanya berfoya-foya, tanpa tahu makna kerja keras, serta jauh dari tuntutan Islam itu akan sukses memimpin negeri ini? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala tak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri yang merubahnya. Jika kita tidak ada usaha untuk berubah, Allah tak akan pula merubah keadaan suatu kaumnya. Inilah pada intinya kita harus merubah keadaannya dimulai dari diri kita sendiri. Maka haruslah kita tingkatkan kualitas generasi muda Islam yang bertekad tinggi, pantang menyerah dan selalu berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan di masa mendatang kita dipercaya sebagai generasi yang lebih berkualitas dan mampu menjadi pemimpin yang sukses, ikhlas, berkeyakinan tinggi serta amanah. Dengan berpegangan pada pedoman hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka yakinkanlah pemuda kini mampu menjadi pemimpin yang semangatnya tetap menggelora seperti jiwa-jiwa muda, bijaksana, serta amanah terhadap umat di masa mendatang. Kita adalah pemuda di masa kini dan akan menjadi pemimpin masa depan. Maka dari itu, kita harus merubah diri kita.
Dan mungkin cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan maupun perkataan, perbuatan yang telah saya lakukan. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.